أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. Teman-teman yang saya hormati, saya sebentar Bapak Kiai Samsudin yang alhamdulillah beliau setia bersama kita, menemani kita, membimbing kita. Semoga beliau diberikan kesehatan Allah, diberkahkan rezeki, diberkahkan keberkahan. Juga yang menghormati para panitia gabungan dari Kecamatan Citerep dan Kabupaten Padang, juga yang menghormati atur dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor yang insya Allah hari ini baik dari kepala kaulanya maupun dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Bogor insya Allah akan bisa bersilaturahmi di sini bersama kita semua. Dan juga yang menghormati seluruh jamaah, calon jamaah haji, bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. Teman-teman yang saya hormati, saya sebentar Bapak Kiai Samsudin yang alhamdulillah beliau setia bersama kita, menemani kita, membimbing kita. Semoga beliau diberikan kesehatan Allah, diberkahkan rezeki, diberkahkan keberkahan. Juga yang menghormati para panitia gabungan dari Kecamatan Citerep dan Kabupaten Padang, juga yang menghormati atur dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor yang insya Allah hari ini baik dari
kepala keluarganya maupun dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Bogor, insya Allah akan bisa bersilaturahmi di sini bersama kita semua. Dan juga yang menghormati seluruh jamaah, calon jamaah haji, bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah makan Padang, tentu saja ada yang belum kenal. Bapak ada yang belum kenal ya? Baru ketemu, gitu ya. Nama saya Haji Samsudin. Kalau profesi di bidang haji adalah Ketua Yayasan Nurul Falah Bukit Hambalang. Putra putri 7. Alhamdulillah. Ada semuanya. Dan dari satu istri. Istri baru 1. Pak, Bu, istri baru 1. Apakah ada yang aneh? Ini menunjukkan bahwa saya tidak berani melewati melangkai daripada irodat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baru 1. Satunya milik mantu. Oh, bujuannya. Kalau terjadi izin Allah, apa boleh buat? Walaupun sampai saat ini tidak berani. Pamicut gitu. Kurangan. Demikian Bapak dan Ibu, ini barangkali kalau pakai yang baru ketemu saya agak aneh. Ini tuh amat cerita satu lima ngomong nanti itu asli Pak. Kenapa disampaikan putra putri 7? Alhamdulillah semuanya sudah berkeluarga, cuma sisa 1 yang belum keluarga. Disebutnya di bahasa drama bungsu, botot, laki-laki sedang kuliah di Universitas Trisakti. Doakan sekarang sedang menyusun skripsi. Mudah-mudahan biar lancar ya. Kenapa materi caritan isi ayat Al-Quran Nabi dapat pahala bagi yang tidak melaksanakan tidak ngecup berarti tidak dapat pahala bagaimana tidak ngecup tapi dapat pahala sunat. Itulah kelebihan Nabi, keadilan Nabi. Nabi sudah tahu di abad kesekian di akhir zaman banyak sekali orang kami bukakan dan nafikan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, amun karana eta teh megang kala-kala. Kita teh musab megang ajar. Ai megang belah kita. Sudah ada di posisi lurusan ajar. Disinilah kita mulai toa billahil ali. Baik, Bapak dan Ibu. Mata alam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka tawaf umroh baru sa'i tidak ada sa'i sunat. Tidak ada sa'i wada. La ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nggak dipraktekkan masuk ke Masjidil Haram belum tahu baru pernah nanti yang di belakang kalau sudah ada di lurusan pahamnya bayar. Mari kita menuju ke garis rukun hajar. Yang sama kita hormati sahibul baik yaitu guru kita. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu yang di depan sudah sampai ke rukun Yamani itu ada bacaan rukun Yamani lurusan ke sudut ini. Nah yang tadi dijelaskan istilah tapi jangan dikat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirna al-jannata mal abrar ya adil ya ghafar ya rabbal alamin. Tulisan ini sudah lagi istilah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Baik, kita sama-sama. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haji bahwa di situ ada pilar lampu hijau. Untuk bapak-bapak ini berlari-lari kecil atau boleh lari tapi jangan kencang-kencang, standar aja. Ya nanti ada doanya saya bimbing. Karena ini biar nggak sedih, kita ucapkan salawat aja. Misalnya Subhanallah walhamdulillah, oke? Wala ilaha illallah Allahu akbar. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawwaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antal azizul akram. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tunggu sini dulu. Alhamdulillah la ilaha illallah Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la kayak ada yang harus ditipek, iya, nggak punya tipek. Kalau punya stiker, jadi pakai stiker, yang label gitu, jauh ya banyak. Kenapa mau tipek? Kenapa nih?
Mid hadal bait tasrifan wa taqdiman wa mahabbatan wa zid man syarrafa wa azzamahu wa karramahu mimman hajja aw tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa taqdiman. Rukun Sami itu sejajar dengan negara Sam. Kemudian ada rukun Yamani, yaitu sejajar rukun dengan negara Yaman. Di mana kita mulai itu? Karena Hajar dan Aswad. Sambil ucapkan dan lambaikan Bismillahirrahmanirrahim. Kita musaf megang Hajar Aswad. Ayo megang belakang. Bukan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan ini megang, nempel ke Hajar Aswad. Kecup. Bagaimana tidak ngecup tapi dapat pahala sunat? Itulah kelebihan Nabi, keadilan Nabi. Nabi sudah tahu di abad kesekian di akhir zaman banyak sekali orang, jutaan bahkan puluhan juta yang ingin melakukan apa yang telah Nabi lakukan, yaitu ngecup Hajar Aswad, warbut. Nah, sementara akan sulit semuanya bisa dapat giliran ngecup Hajar, maka Nabi bersabda, silahkan istilam saja sama dengan ngecup. Kenapa mesti cari yang susah? Ya, kita jangan susah. Ini ngecup Hajar Aswad, babulit, pas sedap-sedap bisa ngikut orang. Tadinya. Ya, tadi itu, Pak. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, alhamdulillah. Kalau sudah sikan, oke. Coba lihat Allah Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sampai sana jalan. Subhanallah, walhamdulillah. Doa dulu Ibu, doa dulu. Ibu doa dulu. Lanjut. Iya, cepat lihat ya. Pokoknya siap duduk semuanya sampai berdoa. Ya, betul. Tapi kalau ada kata. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha
Kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat Islam wal iman, juga nikmat lainnya adalah sehat walafiat, sehingga di pagi hari menjelang siang kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan persiapan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tentu yang sangat penting dijadikan sebagai bekal adalah bukan uang, bukan makanan, walaupun itu juga bagian daripada yang penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah bekal ilmunya. Kita sadari betul dan kita paham, ketika melaksanakan amal ibadah jenis apapun tanpa disertai dengan ilmu, akan sia-sialah amalan ibadah. Dengan demikian alangkah pentingnya dan sangat penting kita taklim, khususnya manasikul haji wal umroh menjelang keberangkatan ke tanah suci Mekah wal Madinah. Bapak Ibu siap? Ikhlas? Ridho? Alhamdulillah. Sebelum kita berlanjut, mari kita sepakati dulu dengan tujuan untuk bisa apa yang kita sampaikan Bapak Ibu bisa paling tidak cepat memahami dengan bahasa yang nyambung. Kalau bahasa tidak nyambung, boro-boro ngerti. Nyambung saja tidak. Bahasa yang sering kita gunakan adalah bahasa Sunda karena orang Jawa Barat. Ada bahasa Indonesia, insya Allah Jawa Barat dan sebagainya juga mengerti bahasa Indonesia. Atau prihatin banget orang Indonesia mengerti bahasa Indonesia. Bisa saja Sunda tepati lancar, bahasa Indonesia terbata-bata, barangkali bahasa Inggris. Wah, rada sulit bagi bahasa Inggris mah, bahasa Arab saja. Nah, kira-kira yang lebih pas menurut Bapak dan Ibu, yang insya Allah akan kami sampaikan, walaupun tentu saja waktu sangat terbatas, karena kita akan melanjutkan dengan praktek. Kira-kira pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Sunda? Bahasa Indonesia. Atau mungkin ada yang setuju dengan bahasa Inggris? Bapak Ibu ngerti bahasa Inggris? Sarua. Barangkali saya sering gaul dengan Arab, barangkali bahasa Arab. Bisa enggak? Tadi artinya setengah bisa lah ya. Jadi lebih baik bahasa Indonesia campur-campur sedikit dengan bahasa Sunda. Lamun diistilahkeun eta mah karedok biasana sok rada pelem pan nya. Cari aman deh. Demikian Bapak dan Ibu, tidak kenal maka tak sayang. Kami ingin menyampaikan memperkenalkan diri. Walaupun mungkin sebahagian besar sudah kenal. Tapi ini karena acara Bincik yang terdiri dari Kecamatan Citerep dan Babakan Madang, tentu saja ada yang belum kenal. Bapak ada yang belum kenal ya? Baru ketemu gitu ya. Nama saya Haji Samsudin. Kalau profesi di bidang haji adalah Ketua Yayasan Nurul Falah Bukit Hambalang. Putra putri 7. Alhamdulillah. Ada semuanya kaya. Tinu hiji. Dan dari satu istri. Istri baru 1. Pak, Bu, istri baru. Apakah ada yang aneh? Ini menunjukkan bahwa saya tidak berani
melewati melangkahi daripada irodat Allah Subhanahu wa taala. Makanya baru satu nyawa milik mah tuh. Suganan. Bohong guyon punya. Kalau terjadi izin Allah apa boleh buat. Walaupun sampai saat ini nggak berani. Pengecut gitu. Borangan. Demikian Bapak dan Ibu, ini barangkali kalau bagi yang baru ketemu saya agak aneh. Ini gitu amat cer Baji Samsudin mah ngomong teh. Itu khasnya, Pak. Kenapa disampaikan putra putri 7? Alhamdulillah semuanya udah berkeluarga, cuman sisa satu yang belum keluarga. Ini disebutnya cek bahasa di orang mah bungsu, bontot, laki-laki, sedang kuliah di Universitas Trisakti. Doakan sekarang sedang nyusun skripsi. Mudah-mudahan biar lancar ya. Kunaon make dicaritakeun isi aya anu minat rek bebesanan mangga. Oh my god. Oh. Demikian Bapak dan Ibu, saya sengaja untuk menyekat ini dalam pembukaan agar tidak tegang ya, agar tidak terlampau serius. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita lebih rileks, insya Allah materi yang akan disampaikan mudah-mudahan masuk. Insya Allah orang golongan bukan golongan sesat, tapi golongan sesut. Sesut karena ngerti. Jadi selalu disampaikan tulalit teh. Ya, jadi bukan golongan sesat, tapi golongan sesut karena ngerti. Makanya sebelum itu saya mau kasih tip dulu kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya untuk bisa cepat paham ketika kita taklim. Ada Pak caranya. Insya Allah akan cepat paham ketika kita taklim. Semacam begini. Kuncinya yuk kita melihat kepada kebiasaan kucing. Lain Bapak dan Ibu ibaratkan kucingnya. Kucing kalau berharap untuk mendapatkan naon tikus beri kan ngintip belanya punya ngintip. Lamun ngintip kucing dan ngintip beri osok uang ngeong tara uang ngeong pan mana nungguan beri liwat disewa. Tapi lamun kucing diberi kayak menang beri, ngeong. Namun menang beri kasih kan begitu. Waalaikumsalam. Kemudian kucing kalau berharap untuk mendapatkan tikus pasti manena melek, mual tidur, mual rebutan. Giliran yang diharapkan dapat tikus lewat panenna keur molor. Sedang tidur beunang moal beuritna. Nah, saharti teu Bu. Jadi lamun keur talim tong ngawang, moal beunang ilmuna. Bagaikan kucing moal meunang beurit karena sieunna atuh beurit kita. Da aya kucing rek newak. Kemudian ngaloe nungutan, apalagi tidur. Atuh moal meunang ilmuna. Mudah-mudahan itu bagian daripada tip untuk kita dapat ilmu sesuai dengan harapan kita. Bu, Bapak, namanya tolab ilmu, taklim, yang wajib itu mencarinya. Yang wajib itu Nah ini Bapak dan Ibu soal paham bisa, soal nanti. Tapi sudah datang ke tempat taklim, manasikul haji wal umroh, ini sudah dapat pahala. Soal bisa aja kita mau urusan ke. Karena yang wajib mencari. Jadi tidak wajib bisanya. Contohnya kita mencari nafkah usaha. Pagi berangkat, pulang sore. Soal dapat bukan urusan manusia. Tapi kita lakukan itu upaya sudah dapat pahala. Soal dapat berapa? Dapat sedikit atau banyak? Kapan dapatnya? Bukan
urusan manusia. Itulah kata pembukaan, barangkali ini menjadi tip Bapak dan Ibu dimanapun kita taklim. Ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk menghangatkan suasana, walaupun belum saatnya kita baca talbiyah, tapi paling tidak kita menghafal talbiyah. Tolong diikuti ya. Suaranya jangan itu biar nyaring, menggema. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu dibiasakan setiap kita baca talbiyah, upayakan 3 kali talbiyah, dilanjut dengan sholawat dan doa. Apa punya? Apa? Jawab naon apa? Apa jeung kitu mah kumaha engke we lah nya. Apeh tereh. Bapak Ibu ngarti, ngartos. Da moal dipecak ieu moal. Lamun dipecak setiap kali minggu hareup moal aya datang. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung ke materi ya. Insya Allah nanti kebijakan-kebijakan perkembangan tentang kloter, pemberangkatan, rencana dan seterusnya, insya Allah nanti kalau ada yang datang dari kasih PHU lah ya. Cuman yang pasti Bapak dan Ibu insya Allah termasuk hamba pilihan yang insya Allah dapat kesempatan, insya Allah tahun ini berangkat kemana? Ke Mekah arek naon? Arek ibadah ke Mekah teh setiap ke Mekah ibadah haji, aya TKW, aya TKI, urang mah rek ke Mekah teh rek ibadah haji jeung jeung arek ziarah ka makom Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan pemberangkat itu akan diatur sedemikian rupa.
Ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Gelombang pertama terdiri sekian kloter. Ada yang tanggal sekian, kloter sekian, tanggal sekian, kloter sekian, dan seterusnya. Gelombang 2 juga demikian. Ya. Yang pasti Bapak dan Ibu menunggu 10 tahun. Leresnya? Setorkan 2017 awal, akhirnya berangkat 2020 di 10 tahun. Alhamdulillah sabar. Tinggal detik-detik pemberangkatan make buku itu pada detik lain. Jadi kita harus siap. Pertama alhamdulillah, tengah-tengah alhamdulillah, terakhir oke alhamdulillah. Semuanya sampai di Mekah wukufnya bareng. Hanya saja yang duluan nanti selesai haji pulang dulu. Yang belakangan selesai haji pulangnya belakangan. Jadi Bapak dan Ibu jangan jadi persoalan tentang keberangkatan. Insya Allah kalau tidak ada halangan, ada yang insya Allah Kabupaten Bogor yang berangkat tanggal 24. Siapa weh? Syariatnya diatur oleh KCPHU berdasarkan kaitan dengan dokumen lengkap dan sebagainya, tapi hakikatnya Allah yang memanggil. Ya. Mudah-mudahan kita ibadah haji atas panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, perintah ulah perintah setan. Ya, nafsu, ingin pamer, ingin kepuji, dipastikan yang demikian adalah ajakan perintah setan. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita ibadah haji atas panggilan Nabiullah Ibrahim, perintah insya Allah harapan untuk mabrur. Insya hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada yang layak baginya kecuali balasannya surga. Untuk mendapatkan surga, biar taklimnya tekun, semangat, merhatikan, sehingga pelaksanaan ibadah dengan ilmu, dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, mengingat waktu isi panas teringnya akhirnya mari terus karena praktek. Kalau tidak disampaikan dulu materi manasikul umroh, ujuk-ujuk praktek, apa yang akan dipraktekkan? Jadi harus diurut dengan teori dulu. Penyampaian tata cara pelaksanaan haji itu ada 3 macam. Ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiron. Haji tamattu, haji ifrad, haji qiron. Arek ifrad heula teh heula mangga. Haji ifrad, haji tamattu, haji qiron. Kita harus memahami kalau melaksanakan haji ifrad, maka pelaksananya haji terlebih dahulu, baru kemudian Dengan cara itu tidak wajib membayar dam. Itu. Kemudian ada haji tamattu. Haji tamattu pelaksananya mendahulukan umroh, baru kemudian haji. Kalau haji mendahulukan haji, mandirikan Kalau umroh mendahulukan umroh, mandirikan haji. Kalau haji qiron, umroh dan haji bersamaan. Haji ifrad mendahulukan haji, baru kemudian Cara seperti itu tidak wajib bayar dam. Kemudian kalau haji tamattu mendahulukan umroh, baru kemudian haji. Cara seperti itu wajib bayar dam. Ada yang ketiga haji qiron, bersamaan. Itu mah dibarengkan haji dan umroh niatnya sekaligus. Cara seperti itu wajib bayar dam. Tapi dari Indonesia 99% melaksanakan haji tamattu. Hanya sebagian kecil banget yang melaksanakan ifrad. Bahkan nyaris tidak ada dari Indonesia yang melaksanakan haji qiron. Jadi kita lebih fokus kepada haji tamattu. Haji tamattu. Kemudian kita mau berangkat ibadah haji. Paling tidak apa sih artinya haji, pengertian haji dan umroh? Haji adalah berkunjung ke Baitullah,
yaitu Ka'bah, untuk melaksanakan beberapa amalan, yaitu antara lain wukuf, mabit, melontar, jumroh, tawaf, sa'i, dan tahallul. Itu pengertian haji. Apa kalau pengertian umroh? Pengertian umroh berkunjung ke Baitullah Ka'bah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan bercukur. Itu Mari kita nanti praktekkan umroh, yaitu tadi tawaf, sa'i, bercukur, selesai kalau umroh. Itulah yang akan kita peragakan nanti. Tawaf, sa'i, bercukur. Kemudian sebelum kita melaksanakan, wajib, harus, kudu, penting mengetahui berapa sih rukun umroh, berapa rukun haji. Kalau rukun umroh, rukun haji, salah satu tidak dilakukan, rukun umroh, rukun haji tidak dilakukan salah satunya, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa dibayar dengan dam. Itu adalah rukun haji. Kalau wajib haji, salah satu tidak dilaksanakan karena sesuatu, maka sah hajinya tapi bayar dam. Itulah pengertian haji dan umroh. Kemudian rukun umroh, kita fokus ke umroh ya. Nanti insya Allah berikutnya materi haji, dan ujungnya adalah praktek manasik haji. Sekarang yang dibahas masalah umroh, prakteknya juga praktek umroh. Insya Allah tidak akan lama, paling kena jam 4. Siap ke? Alah wadul. Kalau Bapak siap, saya yang tidak siap. Bu, keren, lebih ke jam 11 itu keren lah. Luar biasa. Insya Allah kita upayakan tidak sampai jam 11. Karena setelah nanti selesai kita praktek, nanti kumpul lagi di sini. Insya Allah nanti ada Pak Kasubag ya, atau siapapun pejabat yang dari itu mungkin akan disampaikan salah satu bagian daripada kebijakan dan sebagainya. Terus kemudian Bapak dan Ibu, rukun umroh. Bagaimana kita akan bisa melaksanakan ini rukun, ini wajib kalau tidak tahu? Rukun umroh satu, ihram, niat. Itu rukun umroh. Yang kedua, tawaf umroh. Tawaf rukun umroh. Yang ketiga, sa'i. Sa'i juga itu rukun Yang keempat, bercukur menggunting rambut. Yang kelima, tartib. Itu rukun Yang disebutkan tadi, kalau salah satu tidak dilaksanakan, maka tidak sah umrohnya. Te ihram, te niat, te tawaf, atau te sa'i. Selesai tawaf sa'i, tapi te tahallul, te gunting rambut, berarti itu tidak sah karena jenisnya rukun. Kalau rukun itu kalau diibaratkan, dicontohkan, kalau di manusia, rukun itu bagaikan kepala. Wajib adalah anggota badan. Rukun adalah bagaikan kepala. Kalau wajib bagaikan badan. 2 kaki, 2 tangan, dan lain-lain. Tadi rukun kalau tidak dilaksanakan, maka tidak sah amalan ibadahnya. Sekarang Bapak dan Ibu, pernah nggak melihat orang lelempangan hidup tapi nggak ada kepalanya? Pernah nggak? Itu menunjukkan bahwa orang tanpa kepala tidak mungkin hidup. Nah, rukun adalah seperti itu. Kemudian kalau tangan sebelah, bahkan 2 belah, kaki sebelah, bahkan 2 belah, ada nggak orang yang hidup nggak ada tangannya? Ada nggak? Ada. Nah, itu bagaikan wajib. Kalau dihubungkan dengan contoh badan. Kan pernah ningali ayah nululung tangan tanpa kepala. Tapi banyak yang berkeliaran walaupun tidak ada tangannya. Nah, itulah antara wajib dan rukun perbedaan.
Kemudian wajib umroh. Wajib umroh. Tadi rukun umroh itu ada berapa? Ada 5. Satu, ihram. Dalam kurung niat, kudu, harus, penting. Niat dan ihram. Tinggal nanti tataannya ihramnya di mana, niatnya di mana, tentu kaitan dengan bahasa mikot. Ada mikot makani, ada mikot zamani. Yang kedua rukun haji itu, rukun umrah itu adalah tawaf. Tawaf di mana? Tawafnya apa? Mengelilingi Ka'bah. Yang insya Allah kita akan praktekkan. Yang pentingnya ada peragaan, praktek peragaan, ya, adalah dari mana sih kita mulai tawaf, dan di mana kita berakhir tawaf, dan tidak boleh begini, harus begitu. Itu akan bisa ngerti kita kalau praktek. Teori ngumpul malah ngaku tulalit lahnya. Gesek. Yang kemudian sa'i. Kalau tawaf tadi secara umum mengelilingi 7 putaran. Jenis tawaf apapun sama, 7 putaran. Mulainya sama, larangannya sama, kudunya sama. Tawaf itu ada tawaf kudu, ada tawaf umroh, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, ada tawaf sunat dan seterusnya. Sama. Hanya yang berbeda nih. Sholat ada sholat duhur, niatnya harus sholat duhur. Asar, sholat, niatnya sholat asar. 7 putaran mengelilingi Ka'bah, itu namanya tawaf. Bagaimana caranya tawaf? Insya Allah kita akan praktekkan. Setelah tawaf, kemudian ada sa'i. Ya, ada sa'i, itu juga rukun umroh. Sa'i itu dari mana? Dari Bukit Sofa. Ya, mulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Mulai dari Bukit Sofa, selesai di Bukit. Berapa balikan? 7 balik. Istilahnya Bu, tolong untuk dibiasakan. Kalau tawaf 7 putaran, muter. Kalau sa'i jangan bilang 7 putaran, 7 balik. Kalau putaran nanti dari Sofa ke Marwah, Marwah Sofa hiji seputaran. Atuh leklok gitu mah. Jadi yang dimaksud saya adalah 7 balik. Mulai start di Bukit Sofa sampai di Bukit Marwah 1. Dari Marwah ke Sofa 2. Dari Sofa ke Marwah 3. Dari Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah tuh selesai. Atuh lamun muter mah kan itu pepe jadi 14 balik. Ya Allah, 7 balik bae. Panjangnya kurang lebih 1 balik dari Sofa ke Marwah 420 kilo. Abdi ge cenah can ngukur. Bapak Ibu percaya teu? Percaya teu? Lamun teu percaya ukur serangan. Mendingan kurang cenah eta teh 420 kilo. Kilo. 420 meter dikali 7 berapa kilo, Bu? Hampir 3 kilo. Sa'i teh. Sa'i teh lembar teh hampir 3. Ya Allah, jauh amat. Tawaf tergantung padat dan tidaknya. Itu bisa 2 kilo kalau diluruskan. Nguriling. Bisa 3 kilo kalau lagi padat, gak jauh. Tapi kita jangan khawatir itu. Himbauan dari Dinas Kesehatan, Dokter Puskesmas yang telah menyampaikan, jagalah kondisi dari sekarang. Kondisi kesehatan. Ibadah haji adalah ibadah fisik. Ibadah umroh adalah ibadah fisik. Makanya kita jangan sombong, jangan takabur. Lebih baik kita berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil. Akan melaksanakan aktivitas apapun kita selalu dahului dengan kalimat itu. Berarti kita berserah diri kepada Yang Maha. Kita tidak kuat, Allah yang akan membuat kita kuat. Kita tidak berdaya, Allah yang akan memberdayakan. Kita tidak mampu, Allah yang akan membuat mampu.
Kita tidak kuat, Allah yang akan membuatku. Kuncinya adalah wa atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnakanlah niat ibadah haji dan umroh lillahi ta'ala. Ulah karena yang disebut neng haji, ulah karena tersebut bahwa bu haji, giliran balik ke Mekah yang manggil pada tersebut di haji ke malang aja. Ulahnya kita niatnya lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah, minta diterima oleh Allah. Kita ingin surganya Allah. Karena hanya Allah yang punya surga. Baik Bapak dan Ibu, itu adalah rukun umroh. Emutnya piraku halut kene. Niat ihram dan niat tawaf ipa dua tawaf umroh. Sa'i menggunting rambut tartib teh beres nu ti heula keun anu panderi ulah sa'i heula kaharep tawaf teu tartib geus kudu tawaf baru sa'i itu namanya tartib beres rukun umrohnya gitu. Hafalkeun Bu, ditungtung rek dipecah. Kemudian wajib haji wajib umroh. Rukun umroh kalau salah satu tidak dilaksanakan maka tidak sah umrohnya dan tidak bisa dibayar dengan dana. Sekarang wajib haji. Wajib haji kalau dilaksanakan kalau tidak dilaksanakan sah umrohnya tapi wajib bayar dana. Yang satu, ihram niat di mikot. Jadi wajib ihram jeung niatna di mikot. Mikot teh can ngasihnya naon mikot teh. Yang kedua, menghindari dari perbuatan yang dilarang dalam keadaan berihram. Kita jangan melaksanakan sesuatu yang dilarang pada saat berihram. Setelah kita berihram, setelah kita masang niat baik haji maupun umroh, perhatikan larangan yang tidak boleh dikerjakan. Satu, pakai wangi-wangian. Kalau sudah berihram tidak boleh. Kedua, motong bulu ngerok tidak boleh. Memotong kuku, kemudian bertengkar, pasea, ngomongkeun batur, memetik pohon-pohonan yang ada di Mekah, memburu binatang, mukodimah, nikah, bergaul dengan istri, itu haram pada saat berihram. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita melakukan itu karena konsekuensinya adalah harus bayar dan wajib umroh mah cuma dua. Ihram niat dari mikot. Yang kedua, menghindari dari perbuatan yang dilarang pada saat hiji-hijina anu tadi disebutkan, bahkan ibu-ibu anu geus apal teh jeung bapak-bapaknya. Apal Pan? Lamun ditinggali mah apalnya? Insya boleh dilihat, boleh. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kita mulai niat ihram di mikot. Di sini ada niat ihramnya adalah niat ihram umroh. Karena kita akan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Yang demikian teh apa namanya? Haji apa? Tamattu. Bu, lamun jawab tong ragu-ragu, kumaha engke we salah jeung bener mah nya. Jadi kalau melaksanakan umroh terlebih dahulu adalah disebutnya haji tamattu. Kalau haji paneuri umroh nanti heula, haji apa? Tamattu. Yo, ke dites ya. Perhatikan, kalau mendahulukan umroh menerikeun haji apa? Lamun haji na paneuri umroh nanti heula, haji naon? Eta keneh. Nah, lamun geus jawab lantang itu berarti sudah rada leuheung-leuheung paham. Lamun tulalit keneh ya Allah. Haji tamattu mendahulukan baru kemudian haji. Lamun haji tamattu kudu bayar
Paneuri haji nate ti heula umroh haji naon? Anggesan gitu-gitu deui nya. Apalnya, pahamnya. Mudah-mudahan penyakit poho urang sing leungit. Pan penyakit urang mah pohonya. Poho. Mudah-mudahan penyakit lupa hilang. Balik di situ mah arek balikan dikit dan anak. Termasuk sombong takabur. Itu yang harus tong dibawa. Sombong takabur tong dibawa. Sok tahu tak tong dibawa. Tunda heula. Bisi kawal-kawal teuing balik di ditu eueuh dicokot deui. Berarti cirina haji mardud. Nauzubillahin. Baik. Ini tempat ya. Ini tempat sekarang kita fungsikan bahwa ini adalah tempat niat. Disebutnya mikot. Sementara ini, perhatikan, sementara ini tempat adalah tempat mikot. Kalau gelombang pertama adalah di Bir Ali yang ke Madinah dulu. Kalau gelombang kedua adalah di Anggaplah gelombang pertama kita selesai di Madinah, kita sudah ada di Bir Ali, tempat mikot. Maka ingat tadi kita akan melaksanakan haji apa? Haji tamat. Pelaksananya umroh terlebih dahulu. Kita di Bir Ali sudah adus ihram, sudah potong kuku, sudah pakai ihram, kemudian sholat sunat ihram 2 rakaat. Anu niatna geus apal teh nya. Apa encan? Usolli sunnatal ihrami rakaataini lillahi. Usolli sunnatal ihrami rakaataini lillahi. Aku niat sholat sunat ihram 2 rakaat karena Allah. Oh, niatna teh manja. Itu adalah niat sholat sunat usolli sunnatal ihrami rakaataini lillahi. Aku niat sholat sunat ihram 2 rakaat karena Allah. Bacaanana rakaat pertama setelah Fatihah kul ya ayyuhal anu eta urang molotok bisa dalangganan eta. Pan eta we urang mah ai salat teh digulai teh nah. Da eta nu apalna. Rakaat kedua setelah Fatihah kul huwallahu. Setelah sholat sunat ihram kita kondisinya udah pakai ihram. Bagi laki-laki hanya 2 helai kain putih. 1 disarungkan, 1 diselendangkan atau disimbutkan. Ya. Tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakai kaos dalam, tidak boleh pakai sesuatu yang menutup mata kaki, dan tidak boleh pakai peci atau topi atau apa saja yang melekat di kepala. Itu enggak boleh. Selain itu tadi yang disebutin wangi-wangian, motong kuku, nyabut rambut, motong rambut, mukodimah, nikah, menikahkan, dan lain-lain yang tadi disebut sudah enggak boleh. Bagi ibu-ibu ada bedanya. Ibu-ibu mah, bapak-bapak kan tidak boleh pakai kaos dalam. Ibu apa? Tidak boleh pakai celana. Ibu-ibu mah wajib. Ibu-ibu mah wajib. Ya. Terus bapak-bapak laki-laki tidak boleh pakai peci atau topi yang melekat di kepala. Ibu-ibu mah wajib. Ibu-ibu mah nyaris cek bahasa lembur mah dibungkus. Ya. Dibungkus hanya yang boleh pada saat ihram wajah dan 2 telapak. Jadi oratna ibu-ibu mah perempuan mah bagaikan kita sholat. Ai sholat auratul mar'ati fi sholat jami'u badaniha illal wajha wal kafain. Ari orat perempuan di dalam sholat seluruh badan kecuali wajah dengan 2 telapak. Demikian sama, tidak ada bedanya ketika berihram. Itu aja pedomannya. Insya Allah ibu-ibu mah lulus ihramna karena memang tiap hari busananya seperti itu. Ya. Kalau bapak-bapak
Tidak boleh sedang berihram pakai peci atau topi. Bukan hanya itu, aya kardus aqua panas, ayo ditempelkeun ka dieu. Da eta ge larangan kan Pak Haji bukan peci, kan bukan topi. Tapi yang pasti adalah yang melekat di kepala, gitulah ya. Jadi gitu. Nah, kemudian kita praktekkan sekarang nih niat. Agar nanti dipraktekkan kalau sudah disampaikan, insya Allah tinggal melaksanakan. Kita akan melaksanakan haji tamattu. Di mikot kita nawaitul umrotan. Kalau umroh niatnya nawaitul umrotan. Jangan umroh nawaitul haja. Kalau umroh nawaitul umrota. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi. Itu niat apa? Umroh. Di mana niatnya? Di mikot. Mikotnya mikot makani. Tadi sudah dijelaskan kalau gelombang pertama kita insya Allah itu akan dilakukan di Dzulhulaifah atau Bir Ali gitu ya. Sudah kondisinya pakai kita sudah siap untuk melaksanakan niat. Ceritanya kita akan niat. Sedang ada di Bir A dan sudah siap ihram insya Allah. Satu sama lain teman saling mengingatkan. Kalau ada yang pakai celana dalam, tolong ingatkan. Entong kuas-kuas diomongkan di tukangan. Nggak ada maknanya, mendingan bejaan. Ibu-ibu terkait dengan bombay kadang-kadangnya rambutnya, tolong lain. Dasar tenang dia, tong itu bejaan, ya. Bejaan, gitulah. Itu adalah kebersamaan. Nah, kemudian saatnya kita melaksanakan niat. Niatnya niat umroh. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi. Pak Haji cenah sok nguping bihi mah nawaitul haja. Baru wa ahramtu bihi. Kalau haji nawaitul haja wa ahramtu bihi. Ini mah umroh. Kalau umroh mah nawaitul umrota wa ahramtu biha. Lillahi, aku niat ihram, aku niat umroh dengan berihram karena Pak Haji dina mana sih ayo nu pendek rek nu pendek mangga labaika Allahumma umrota, mau labaika Allahumma umrota atau nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi, aku niat umroh dengan berihram karena coba kita ya serius. Berarti ini sebenarnya akan begini. Kita sudah di Bir Ali di tempat mikot maka sudah siap pakai saatnya melaksanakan ya. Coba tolong sekarang masih dipanduk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lancarnya coba ayeuna tong dituntun. Yuk ayo sebentar sakali dituntunnya nu kadua kalina sorangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. So ini pakai bismillah, pakai stop bola agar tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi. Sok balikan diturutan heula. Setelah diturutan beres, dituntun bismillah baru nawaitul Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota. Alhamdulillah. Ayo Pak Haji menikos ke anak TK. Terserah Bapak dan Ibu menilai.
Tapi insya Allah tujuan abdi ingin membawa ibu-ibu yang tadinya setengah paham menjadi yang tadinya sudah pinter menjadi lebih pinter. Nu tadina teu bisa, mudah-mudahan atuh jadi bisa. Tujuannya hanya itu. Adapun bahasa yang disampaikan bahasa hafalan atuh. Kayak menakiras nampaknya. Tapi tujuannya yang penting bisa nyambung. Setelah kita yakin melaksanakan ini, ya, berarti detik itu juga kita sudah terkena harus menjaga larangan tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencabut rambut, tidak boleh ngerok bulu, tidak boleh memotong pohon-pohonan, tidak boleh memburu binatang, tidak boleh kata-kata kotor, bertengkar dan sebagainya, tidak boleh mukodimah, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh nikah dan tidak boleh menikahkan. Selama kita itu harus dijaga. Setelah kita selesai niat, baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebanyak 3 kali diteruskan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Kita sudah sedang melaksanakan ibadah jaga larangan Bapak Ibu kumaha lamun anu keur ibu khususna kumaha kumaha bisa niat meureun ihram pakai ihram niat lakukan sama kemudian ihram jaga larangan ihram itu sama aja baik yang sedang maupun yang tidak sedang hanya saja bedanya ketika yang sedang sampai di Mekah karena tawaf harus suci dari hadas besar dan kecil jangan dulu tawaf. Kenapa? Karena sedang berarti tidak suci. Kapan? Tunggu sucinya dulu. Sebelum suci, sebelum tawaf dan sa'i tetap pakai Makanya ibu-ibu yang usia subur tolong konsultasi dengan dokter. Kapan berangkat, kapan hari wukuf, kapan kita harus suci agar ada upaya pencegahan. Pada saat kita harus suci, mau tawaf dan sebagainya, kita dalam kondisi tidak Bu ya, yang usia subur, ayo nunggu rada setengah kadaluarsa teh. Eta pahanya disebut kadaluarsa. Kemudian kita naik bis. Mau kemana? Mau ke Mekah. Naik bis sesuai nanti dengan nomor rombongan. Ya, jangan salah naik. Kemudian selama di perjalanan tetap jaga larangan ihram. Bapak dan Ibu terus kumandangkan talbiyah selama di bis menuju perjalanan ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Biasanya teh lamun karek setar rame talbiyah teh. Ketika geus aya 20 menit geus rada kurang rame. Aya setengah jam geus tinggal saeutik. Aya 1 jamna geus rehe. Aya di dieu teh. Keur sare. Pagi boleh enggak? Boleh.
Jangan sampai menyiksa karena tidak tahu sedang ihram meninahan itu jadi penyakit bekas kan. Tidak ada larangan sedang ihram batal wudu banyak. Itu teh banyak Bu yang terjadi sampai ada nu pingsan nahan pipis, nahan buang angin. Boleh. Hanya saja sedang berihram, kita masuk ke kamar mandi dalam kondisi rapi berihram, silakan buka apa yang kita perlu di kamar mandi. Memang nomor BAB tetap ibu buka, nganggut tuh. Boleh, cuma upayakan keluarnya harus sudah rapi lah. Paham punya? Pak Haji itu ngantuk, ihram di perjalanan ngantuk. Kira-kira kalau obat ngantuk apa coba? Tidur. Bikin apa? Tidur Terus lapar, bekal bawa. Obat lapar naon? Makan. Aus Pak Haji. Obat aus? Minum. Apa susahnya? Nggak ada larangan. Ya, minum, makan, tidur. Kalau bisa, Bapak Ibu tengok kiri kanan lewat kaca mobil. Tapakuran eta gunung sepanjang jalan 429 kilo dari Madinah ke Mekah, gunung kiri kanan, padang pasir. Ingat bagaimana dulu perjuangan Nabi. Lain pakai bis, pakai AC, pakai onta. Orang tua kita dulu ke Mekah 6 tahun, 6 bulan, 7 bulan pakai onta. Kita alhamdulillah pakai AC ya, dan sebagainya. Nah, itulah di perjalanan insya Allah nanti akan kita turun istirahat, bahasa di urang mah di rest area. Tempat istirahat bisa bertepatan dengan waktu sholat. Sholat apa? Tergantung kita berangkatnya jam berapa dan bertepatan dengan sholat apa. Seumpama contoh berangkat jam 11, baru aja 1 jam udah waktu zuhur. Kemudian supir nggak berhenti, nanti berhentinya di waktu asar. Pada saat waktu duhur di mobil di bis kita niat mentakhirkan sholat duhur ke nawaitu takhiro sholati duhri ilal asri li ajma'a bainahuma. Bisi-bisi eta kurang apal, aku niat mentakhirkan sholat duhur ke asar. Nanti sholat duhurnya dengan asar di jamak, disebutnya jamak takhir. Jamak takhir. Kalau kita waktu istirahat waktu duhur, kemudian sekalian istirahat asar dikerjakan di waktu duhur, itu jamak takdim. Boleh kosor jamak, boleh jamak Ayam 5 selalu suka melaksanakan kosor dan jamak. Anu opat menang jadi 2. Di imam pan terkaji Pak. Anu opat jadi 2. Mempengker menang cek hukum. Opat jadi 2. Udah 2-2 tereng ongkonya. Kemudian ada rumah makan, nawarkeun tah. Kade eta lain makan gratis. Barang sana gratis wae nyarokot geus na teh. Homesta asreal lagi, homesta asreal. Bagi naon cek bayar. Emang eta teh lumayan. Lagian teh emang gratis di mana? Eta homesta asreal teh barang 15 real. Ya Allah, dengan 10.000 kurang apa? Jadi lamun lapar tidak maksud membeli, ya jangan, gitulah ya. Silakan turun, mau ngopi, mau ngeming, mau apa, tapi dengan catatan bayar beli. Eta mun dagang atuh di rest area. Apakah aya di rest area urang anu gratis? Nah, ada sama. Kemudian ceritanya kita sampailah di hotel mah tidak ujung-ujung langsung ke Masjidil Haram, tapi ke hotel dulu. Insya Allah hotel kita katanya Jawa Barat sekarang jadi di rolling. Berapa tahun ke belakang berlaku zona adalah di Mispala. Seluruh jamaah haji Jawa Barat termasuk Kabupaten Bogor yang sudah adalah di Mispala. Sekarang diganti. Dapatnya Jawa Barat termasuk Bogor di Mahbasjin. Mahbasjin. Pak Haji di mana Mahbasjin teh? Da moal ngarti dijelaskeun ayeuna nya. Jadi yang pasti informasi jamaah haji Kabupaten Bogor karena di Jawa Barat di Mahbasjin. Jauh atau dekat? Enggak usah mikirin jauh dan dekat.
Setiap saat, setiap waktu mobil sholawat terus muter. Di depan hotel kita tinggal naikkan, gratis, tidak bayar. Nanti turun di terminal dekat Masjidil Haram. Kalau Mahbajin tempat hotel kita turunnya dekat Maulid Nabi, terminalnya situ, yang bekas Jabal Kubais, dekat Istana Raja, dekat lapangan tempat sa'i. Artinya udah di halaman Masjidil Haram. Insya Allah dekat. Makanya Ahimah mengucapkan alhamdulillah kalau sekarang berubah dari Misbara ke Mahbajin. Nah, kemudian Bapak Ibu ke hotel dulu. Tolong, sering terjadi, pernah terjadi. Karena sudah nyampe di hotel, ayeuna buka, dages nepi ka Mekah. Ihram teh dibuka, pakai batik, pakai seragam, pakai. Belum Pak, belum saatnya kita tahallul, belum boleh buka. Karena kita baru nyampe di hotel. Rapihkan dulu barang, tertibkan dulu kamar. Nanti ada komando insya Allah dari petugas kloter dan ketua rombongan mungkin. Nanti kita akan melaksanakan tawaf umroh sa'i umroh ke Masjidil Haram jam berapa? Tolong sebelum ada itu tetap aja istirahat di hotel ya, di kamar masing-masing. Setelah tetap jaga larangan ihram, jangan buka ihram. Setelah ada informasi, Bapak Ibu siap-siap jam sekian ke lobi hotel. Nah tolong untuk diperhatikan. Turun ke lobi hotel. Setelah turun semuanya, maka berangkatlah naik bis sholawat. Naik bis yang 3 uras harus bayar. Naik bis kemudian perjalanan lebih kurang hanya 7 sampai 10 menit. Bisnya itu karena 2 km tanpa ada mobil lain khusus ngangkut jamaah mobil sholawat. 10 menit lah turun nanti di terminal Sip Ali ya, dekat Maulid Nabi. Setelah itu kumpul, nanti tidak akan muat satu bis, mungkin ada yang di bis ini, bis belakang. Nanti kita jangan dulu bergerak menuju masuk ke Masjidil Haram sebelum kumpul semuanya di terminal. Setelah kumpul baru kita baca talbiyah menuju Masjidil Haram. Doa melihat Masjidil Haram kita baca. Doa melihat Masjidil Haram. Setelah itu masuklah ke Masjidil Haram, kemudian dahulukan kaki yang kanan. Masuk masjid dahulukan kaki yang kanan, hukumnya sunat, dapat pahala sunat sambil baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa tina jannaka darussalam tabarak rabbana wa ta'ala tiada jalal wal Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini panjang amat Pak Haji. Emang kunaon teu bisa? Kumaha teu bisa? Lengkahkeun anu katuhu yang kanan bismillahirrahmanirrahim asup we. Meunang kitu ge. Teu bisa nu tadi teh kumaha tuh? Ngan piraku kudu teu bismillah acan mah. Ya. Dahulukan kaki yang kanan. Pak, kalau yang mudah karena kita tidak tahu, jangan itu dianggap susah. Tapi bukan mempermudah merubah hukum, bukan. Sesuaikan dengan kemampuan. Masuklah ke Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki yang kanan. Kalau bisa sempurnakan baca doa tadi. Tidak bisa-bisain ulah luput bismillah mah. Setelah masuk Masjidil Haram nanti akan nampak kelihatan Ka'bah Baitullah. Di situ baru Bapak Ibu merinding. Ya Allah. Aku selalu sholat mustaqbilal Ka'bah di Indonesia. Nggak tahu di mana Ka'bah. Ya Allah, alhamdulillah sekarang Ka'bah nampak di depan. Alhamdulillah. Baca doa melihat Ka'bah. Baca doa melihat Allahumma jid hadza baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wajib man sarrafahu wa karramahu wa ajamahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birron. Kumaha mun teu bisa? Insyaallah nanti kalau kedengaran ada yang mandu. Kalau enggak kedengaran tempokeun we eta Ka'bahna. 20 rahmat orang yang melihat rek maca doana rek kitu. 20
Kemudian kita akan melaksanakan apa? Melaksanakan tawaf. Kembali kami tadi sing emot ulah-ulali. Tawafnya tawaf naon? Manya mau ulang tadi. Tawafnya tawaf. Kita di Bir Ali tadi nawaitul. Kita akan melaksanakan haji tamat. Haji tamat itu menghulurkan makanya niat lagi nawaitul itu tentu tawafnya ke tawaf tawaf berapa putaran? 7 putar. Dimulai dari rukun apa? Rukun Hajar Ka'bah ada 4 sudut. Ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Iroki, ada rukun Sami, ada rukun Yamani. Mulai tawaf di rukun Hajar Aku niat tawaf umroh 7 putaran karena kalau enggak pakai niat juga enggak apa-apa. Awali di lulusan Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Lengkap. Boleh begitu? Boleh. Kemudian tawaf 7 putaran. Nanti kita praktekkan. Nih teorinya sebentar lagi, berapa menit lagi. Setelah selesai tawaf, lalu kita berdoa di Multazam. Multazam di mana tempatnya? Adalah antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Insya Allah nanti akan dijelaskan. Setelah itu sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf di belakang makom usolli sunat tawafi rakaataini lillahi. Aku niat sholat sunat tawaf 2 rakaat karena Allah. Setelah selesai itu kemungkinan kalau rombongan kurang memungkinkan kalau sholat sunat tawaf, sholat sunat mutlak di Hijr Ismail. Nggak apa-apa, nggak juga. Setelah berdoa kemudian bergeser ada di situ air Zam-Zam. Kita minum air Zam-Zam ya. Sok eta mah rek 1 gelas, rek 2 gelas, tong waka eureun lamun can teuram. Kepojo di Indonesia silaturahmi kana balik umroh, ulah umroh kurang haji, paling saceungkeun leutiknya. Gitu. Keur di ditu masuk, rek 2 gelas. Can eureuleuh mah rek ka eureunnya. Dan baca doa Allahumma inna nas'aluka iman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lamun teu bisa bismillah mah ulah luput. Bismillahirrahmanirrahim. Abong-abong aus bismillah gitu ya. Setelah itu barulah kita bergerak ke Mas'a. Mas'a itu adalah tempat sa'i. Di mana yang kita tuju pertama? Bukit Sofa. Ke Bukit Sofa karena sa'i dimulai dari Bukit Sofa. Terus berjalan ke Bukit Marwah, bolak-balik 7 balikan selesai di Sa'inya sa'i apa? Sa'i tong ragu jawabnya. Di mikot nawaitul karena haji tamat. Terus kemudian tawafnya tawaf, sa'inya sa'i Paham punya? Apa lain namanya? Apa? Mari kita nanti pelaksanaan praktek tawaf. Praktek rangkaian daripada ibadah umroh. Kita dari hotel nih ya. Tadi mah ieu teh Bir Ali. Tempat ayeuna mah ieu jadi hotel Mekah. Ini alih fungsi sekarang ayeuna jadi hotel Mekah gitunya. Tadi mah ieu teh Bir Ali, tempat mikot Mekah di mana kita melaksanakan terus kemudian perjalanan dari Madinah ke Mekah ke hotel. Nah ayeuna mah ieu teh hotel. Hotel Mekah. Turun sesuai dengan petunjuk, dengan informasi jam berapa kita kumpul di lobi untuk melaksanakan tawaf umroh dan sa'i umroh. Ceritanya kita sudah ada di lobi hotel. Di bawah sudah kumpul semua. Bapak-bapak ihram sebelum tawaf simbutkeun paknya. Kalau sebelum tawaf simbut, pada saat tawaf baru diselendangkan. Jadi seolah-olah bapak-bapak sekarang udah pakai ibu-ibu juga ihram. Kita mau keluar dari hotel menuju Masjidil Haram akan melaksanakan tawaf. Yuk kita bangun. Berangkat dari hotel menuju Masjidil
sarung. Kalau yang perlu dibawa, bawa aja. Ya. Kalau yang perlu dibawa, bawa aja. Ayo siap-siap, kita seolah-olah sedang posisi kumpul di lobi hotel. Bapak-bapak kain ihramnya dibawa nggak Pak? Ya. Bapak-bapak bawa kain ihramnya nggak dipakai? Ya, mungkin ada 1-2, nggak usah lah. Ya. Kan kalau harus dari tadi dari bin Ali. Oh iya. Mohon izin, kalau misalnya pas mandi itu kita sebelum mengambil niat mandi biasa dulu pakai sampo yang memang wajib ya. Sebelum Misalnya niat, mandi biasa dulu pakai sampo nanti boleh. masih Bahkan boleh. pakai wangi kan sebelum pakai ihram. Oh boleh gitu aja. Ya, Pakai ke badan. Ya. Tapi kalau sudah itu dinyatakan pakai ihram, kita jangan wangi-wangian nempel di. Kalau misalnya kain ihram dicuci pakai Kalau bisa jangan. untuk Bapak Ibu pada kapan diberi angin baru nggak boleh pakai wangi-wangi. Iya. Itu diambil aktifat gitu. Iya, Sebelum betul. apa sih boleh? Boleh. Ibu, jangan dulu naik, Bu. Jangan dulu naik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang sedang posisi kumpul Di lobi hotel, di lobi hotel. sekarang sendal juga boleh dipakai karena nanti di sana anunya coran ya, mungkin takut rada sakit. Boleh aja dipakai, silakan pakai aja sendal semua. Kalau nanti nggak boleh ya. Silakan, salse aja, tertib aja, silakan dipakai, nggak apa-apa dipakai.